Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cara efektif untuk mewujudkan LOP ya. Kalau pekan lalu eh, menjadi ajaib di bulan suci, ya kan? Nah, menjadi ajaib di bulan suci. Silakan teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak kajian pekan lalu karena itu dia kayak nyambung gitu loh, dia kayak nyambung ya. Jadi akan lebih mudah teman-teman memahami kajian pekan ini ketika teman-teman sudah menyimak ya kajian di pekan lalu. Dimana menjadi ajaib itu artinya adalah kita selalu ditolong Allah. Nah, jurus LOP, jurus LOP itu adalah jurus dimana kita prakteknya nih. Maksudnya yang ditolong Allah itu kan ketika kita butuh tiba-tiba datang keajaibannya, tiba-tiba datang pertolongan Allah gitu kan, baru terlintas di pikiran, belum diomongin, belum diucapkan gitu kan, tiba-tiba datang. Nah itu kan ajaib gitu kan, dan kita juga nggak tahu datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Nah itu namanya ajaib. Nah jadi silakan disimak ulang supaya lebih mantap gitu loh, supaya lebih mantap pemahamannya dan prakteknya juga lebih mudah ya. Dan tentunya juga kita berdoa, ya Allah mudahkanlah aku dalam memahami ilmu ini dan mudahkan juga kami dalam mempraktekannya. Dan agar ilmu ini Allah kuatkan lagi pemahamannya ke kita, maka kita doakan guru-guru kita ya. Kita doakan guru kita, semoga Allah, ya Allah muliakanlah dan bahagiakanlah guru kami ya Allah, tambahkanlah ilmunya ya Allah, tambahkanlah keberkahan, kebahagiaan dan kemuliaan, tinggikan derajat dari guru kami Ustadz Nasrullah ya Allah. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah kepada tentunya buat orang tua kita, buat pasangan kita, buat anak cucu kita ya, buat guru-guru kita ya, orang-orang yang mengajarkan kita kebaikan, yang membuat kita semakin dekat ya, bukan membuat kita semakin, yang membuat itu Allah ya, maksudnya yang menjadi wasilah ya, menjadi wasilah sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Allah ya. Dan juga orang-orang yang mungkin pernah merasa tersakiti atau merasa terzolimi oleh kita ya, kita kirimkan juga Al-Fatihah. Mungkin juga kepada orang-orang yang membuat kita sebaliknya merasa pernah disakiti dan merasa pernah dizolimi, kita kirimkan juga Al-Fatihahnya kepada orang-orang tersebut. Terus kepada pemimpin kita, terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cara efektif mewujudkan LOP ya. Itu jurus yang ada di magnet rezeki ya, salah satu jurus yang ada di magnet rezeki. Nah ini nanti yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua, apa sih LOP itu ya, dan bagaimana cara efektifnya. Terkadang gini, mungkin ada sebagian ya, atau mungkin semua lah ya, semua kalau yang sudah dengarkan audio, sudah baca buku, apalagi sudah ikut seminar, training ya, pasti sudah tahu dengan jurus ini ya, pasti sudah paham dengan jurus ini, yaitu adalah jurus dimana kita memancarkan ya, pikiran kita ini memancarkan 60.000 pikiran setiap hari ya, dan 60.000 pikiran itu menjadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah ya kan. Nah, dan setiap doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, harusnya apa yang kita pikirkan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, namun seringkali terkadang mungkin gini, kita udah memikirkan nih, contoh misalnya pengen lunas gitu ya, pengen lunas amanah ya, atau lunas hutang gitu kan. Nah, kita pengen lunas, harapannya pengen lunas, tapi kok udah belajar magnet rezeki kok belum lunas-lunas gitu kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Atau mungkin misalnya lagi misalnya
menjalankan sebuah usaha gitu kan. Nah, ada target nih, ada LOP, pengen ya punya omset misalnya sebulan itu 200 juta gitu. Pengennya kan begitu, harapannya kan begitu. Tapi kok nggak capai-capai gitu kan. Udah lakukan strategi A, B, C, D gitu kan, tapi kok nggak tercapai. Nah, jadi ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, harapan tidak sesuai kenyataan. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya. Siapa yang hari ini mungkin ada keinginan lah, atau ada hajat lah, atau ada target yang ingin dicapai ya? Ada nggak yang lagi punya keinginan saat ini? Bu Ernita langsung tunjuk tangan. Saya gitu. Yang lain ada nggak yang punya keinginan gitu? Ada nggak? Ada lagi nggak? Nah, boleh diresain. Oh, Bunda Fitriah juga lagi ada keinginan gitu ya. Nah, udah berapa lama nih keinginannya itu? Udah berapa lama punya keinginan itu? Nah, jadi apa sih sebenarnya LOP? Ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, ternyata ada ada dua dunia ya, ada dua dunia ya di kehidupan ini gitu ya. Bukan dua dunia, satunya di alam barzah, satunya di dunia, bukan gitu. Maksudnya saat ini ada dua dunia ya, yaitu dinamakan sebagai dunia kuantum dan dunia realita. Nah, kalau di benda ya, dunia kuantum itu dan pembagian antara dunia kuantum dan dunia realita itu seperti ini ya. Ada dunia kenyataan ya. Dunia kenyataan itu nanti terlihat ada benda-benda. Nah, benda itu terdiri dari molekul. Molekul itu terdiri dari atom. Atom itu terdiri dari partikel. Partikel itu terdiri dari kuanta. Kuanta itu terdiri dari energi, dan energi itu berasal dari super energi ya. Kurang lebih gini lah intinya. Intinya setiap benda itu ada partikel-partikel yang membentuknya gitu loh. Ya, ada atom, dan pada intinya adalah setiap benda itu merupakan energi gitu ya. Jadi setiap benda itu adalah energi. Nah, kalau di kita seperti ini di manusia. Nah, di dunia kenyataan itu ada nasib gitu loh. Nasib itu terbentuk dari karakter. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan kita sehari-hari itu terbentuk dari tindakan demi tindakan yang kita lakukan. Nah, dari mana asal tindakan? Nah, kalau tindakan, kebiasaan, karakter, nasib itu kan kelihatan ya. Jadi dia tampak fisik gitu loh. Itu kelihatan. Orang bertindak misalnya dia sedekah, itu kan kelihatan ya, itu tindakan. Tetapi ada hal-hal yang mendorong tindakan yang tidak kelihatan. Yaitu ada pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, ini yang tidak kelihatan, tetapi ini justru kuat gitu loh, vibrasinya justru tinggi gitu, ya kan? Nggak mungkin seseorang bisa terdorong melakukan sedekah kalau dia tidak ada pikiran yang melandasi itu. Misalnya dia berpikir, oh iya, saya melakukan sedekah karena kalau kita tarik lagi lebih mendalam sampai kepada tahap spiritualnya gitu ya. Karena dia percaya bahwa kata Allah ketika bersedekah maka Allah akan tambahkan gitu kan. Allah ketika kita bersedekah itu ibaratnya kayak kita menanam satu batang padi, satu pohon, dan di mana pohon itu tumbuh tujuh cabang. Nah, itu janji Allah, dan dia sangat meyakini itu gitu loh. Spiritualnya dia yakin banget, percaya dia akan janjinya Allah, sehingga dia melakukan sedekah itu dia happy, dia nggak ragu-ragu gitu loh. Udah lakukan aja, tenang aja dia, ya kan? Dan pikirannya positif, pasti Allah memang akan membalas. Dia berpikir ya tidak akan berkurang hartanya, justru malah bertambah gitu. Dan akhirnya terjadilah tindakan bersedekah, ya. Nah, jadi ada tuh yang melandasi gitu loh. Ada yang melandasi yaitu di level di dunia kuantumnya. Nah, ini yang kita katakan sebagai dunia kuantum di manusia, yaitu ada pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, ini yang ternyata lebih kuat. Jadi kalau kita mau merubah nasib, sebenarnya ini nasib ini tuh di sini ya. Ini sebenarnya udah hasil.
Hasil dari apa? Hasil dari karakter kita. Karakter itu hasil dari apa? Dari kebiasaan kita. Kebiasaan itu hasil dari apa? Hasil dari tindakan kita. Dan tindakan itu hasil dari apa? Hasil dari pikiran. Dan pikiran yang terbentuk itu hasil dari perasaan, ya. Dan perasaan yang hasil dari spiritual, keyakinan kita. Gitu. Nah, jadi kalau mau merubah nasib sebenarnya kita mau merubah yang di mana dulu? Nggak bisa ujuk-ujuk nih, kita mau misalnya lunas hutang. Ini nasibnya kan, nasibnya pengen lunas hutang gitu kan. Nah, berarti yang diperbaiki itu apa? Yang diperbaiki itu adalah di sininya. Di dunia kuantumnya, di pikirannya, di perasaannya, dan di spiritualnya. Maka ini akan otomatis menghasilkan tindakan-tindakan yang akan membuat kita semakin mendekat kepada yang namanya lunas hutang. Gitu. Ya, dan akhirnya akan membentuk kebiasaan-kebiasaan kita yang akan mendekatkan kita kepada yang namanya lunas hutang. Dan karakter kita juga akan terbentuk sehingga nasib kita akhirnya benar-benar lunas hutang. Seperti itu, ya. Nah, jadi intinya ini, saya mau menjelaskan ini dulu. Ini ada dunia yang tampak, ini ada yang tidak tampak. Nah, ini yang vibrasinya lebih tinggi, yang sebenarnya menciptakan nasib kita, yang membentuk nasib kita hari ini adalah yang 3 ini. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, hidup adalah proyeksi, ya. Nah, jadi nasib itu tadi ya, seperti tadi ya. Lagi. Ini nasib ya. Nasib itu adalah berasal dari awalnya nih di dunia kuantum itu adalah pikiran. Oke, adalah di sini ya. Dan hidup adalah proyeksi. Nah, seperti apa sih bentuknya kayak gini nih? Ya, kita menerima 2 juta informasi per detik nih, otak kita. Nah, otak kita tuh menerima 2 juta informasi per detik ya. Jadi dari dunia kuantum tadi kita akan bahas di level pikiran dulu. Di level pikiran. Nah, 2 juta informasi ini itu akan diolah menjadi 60.000 pikiran setiap hari. Gitu. Dan 60.000 pikiran ini dia terpancar nih. Terpancar ya, mancar terus dia. Dan inilah yang akan menjadi doa. Dan nanti doa inilah akan dikabulkan Allah sehingga dia menjadi nasib. Gitu. Ya, jadi 2 juta informasi per detik ini apa aja? Ya ini contoh misalnya kayak saya nih, benda-benda yang saya lihat, ya kan, itu adalah informasi. Cahaya, warna lampu, walaupun warna lampu ini putih, sebenarnya kan dia tidak terbentuk dari warna putih saja, gitu loh. Ya. Nah, di laptop, di layar komputer itu ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam gitu. Itu adalah informasi, mau tidak mau, suka tidak suka, 2 juta informasi per detik itu masuk ke dalam otak kita. Dan dia akan mengolah 60.000 pikiran setiap hari. Contoh misalnya ya, saya mengolah nih, wah terang ya gitu. Nah, itu pikiran yang dipancarkan. Gitu ya. Lalu dari mana lagi informasi itu masuk ya? Dari panca indera yang lain. Contoh misalnya kulit saya nih, kayaknya nih nggak dingin ya, kurang sejuk ya, gitu. Nah, itu jadi informasi. Nah, setiap informasi itu terpancar jadi doa. Jadi kalau tadi saya misalnya terang ya, gitu, itu kayak doanya terangkan ya Allah, terangkan ilmuku ya Allah, terangkan pikiranku ya Allah. Dia kayak gitu loh. Nah, kalau saya bilang tadi, makanya kenapa ada disiplin kata? Ya karena tadi kan berpikir informasi masuk, akhirnya diolah menjadi pikiran, itu terang gitu kan. Nah, kalau tadi saya katakan gelap, ya kan, gelap gitu kan, atau tadi misalnya kurang terang, terus saya katakan gelap, maka itu akan menjadi doa juga. Gelap itu didengar lagi oleh telinga, masuk lagi menjadi informasi lagi gitu loh, dan dipancarkan lagi, maka dia akan menjadi doa lagi gitu. Ya, maka itu pentingnya disiplin kata, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu didengar oleh telinga kita. Didengar oleh telinga kita, dia akan masuk lagi sebagai informasi ke otak. Dan akan diolah lagi menjadi pikiran gitu. Jadi kalau contoh misalnya Bapak Ibu semua yang paling sering itu kan ngomongin ya disiplin kata nih belum mudah gitu kan. Susah nih buat lakukan disiplin kata gitu kan. Ngomong susah nih lakukan disiplin kata, telinganya mendengar. Masuk lagi ke otak. Diolah lagi oleh pikiran. Terpancarlah kata susah gitu. Maka dengan mudah juga akan mengatakan susah. Dan kita tahu setiap apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, itu adalah doa yang akan
Kalau perkataan itu diaminkan oleh malaikat, kalau pikiran itu akan dikabulkan oleh Allah gitu loh. Maka pastikanlah setiap informasi yang masuk itu, ya terutama yang mudah kita kontrol itu kan sebenarnya apa yang keluar dari perkataan kita, dari lisan kita gitu loh. Ya kan, kalau contoh kayak sekarang nih saya nggak bisa kontrol nih, dari lampu saya nggak bisa kontrol, paling dimatiin jadinya tidak terang gitu kan. Lalu suhu kan saya nggak bisa kontrol, omongan orang saya juga nggak bisa kontrol gitu kan. Nah tetapi omongan kita sendiri itu kita bisa kontrol. Nah jadi setiap 2 juta informasi per detik ini mau tidak mau, suka tidak suka itu diterima oleh otak. Dan ini akan diolah dan akan terpancar menjadi 60.000 pikiran setiap hari. Ya, bayangin 60.000 pikiran setiap hari. Bayangkan jika 60.000 pikiran ini adalah pikiran-pikiran yang terkait dengan impian kita tadi, harapan kita tadi, target kita tadi. Contoh misalnya lunas hutang. Ya kan, lunas hutangnya udah diganti dengan pikirannya tuh udah memikirkan lunas. Bayangin 60.000 pikiran itu cuma ngomongin lunas. Pasti nasibnya akan lunas. Terus gimana caranya supaya 60.000 pikiran ini bisa lunas? Pastikan informasinya dicari yang hal-hal yang berkaitan dengan yang mendekatkan kita dengan lunas. Ya kalau lunas itu berarti kan uangnya banyak gitu kan, uangnya ada, cukup gitu. Jadi jangan mendengar, jangan melihat informasi-informasi yang terkait dengan ketidakcukupan gitu loh, yang ketidakbahagiaan gitu. Ya kan, karena kan kita mau pikiran kita mengolah yang berkaitan dengan lunas tadi gitu ya. Nah itu gambarannya. Jadi setiap pikiran adalah energi yang terpancar dan tervibrasi ke alam ya, dan itu akan menjadi nasib gitu ya, dan itu akan menjadi gitu. Nah kekuatan pikiran ya, kita akan bukan membedah juga sih ya, sharing ya. Kalau membedah bisa berjam-jam ya. Kekuatan pikiran sebenarnya apa sih ya? Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran ya. Dan akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari gitu. Dan pikiran ada yang positif dan ada yang tidak positif. Setiap pikiran adalah doa. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang tidak positif. Ud'uni astajib lakum. Ya, jadi kekuatan pikiran itu dahsyat sekali Bapak Ibu semua ya. Nah, saya mau memperkenalkan kepada Bapak Ibu ya, seberapa kuat sih kekuatan pikiran itu ya. Bahasa pikiran adalah bahasa gambar. Nah, saya mau Bapak Ibu kita main-main dulu ya, kita lakukan uji coba ya, ilustrasi ya. Misalnya gini, kalau saya katakan Bapak Ibu ya, jangan bayangkan gajah. Kira-kira kebayang nggak gajahnya? Bayang ya. Kalau saya katakan Bapak Ibu gitu ya, saya sebutkan sebuah buah, yaitu buah di mana hurufnya adalah J, A, M, B, U. Yang terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu hurufnya atau gambar buahnya? Gambar buahnya, benar nggak? Ya, Bapak Ibu, ini saya ada buah nih gitu ya. Buahnya adalah buah J, A, M, B, U gitu. Yang terbayang huruf-huruf tadi atau buah jambunya? Buah jambunya gitu ya. Buah jambunya yang terbayang gitu. Nah, maka bahasa pikiran itu adalah bahasa gambar. Nah, ya. Dan pikiran hanya mengenali gambar ya, kayak tadi kan. Jambu J A M B U, yang terbayang malah buahnya, bukan hurufnya. Ya, jangan bayangkan gajah, justru malah kebayang. Jangan bayangkan monyet lagi pakai celana merah gitu kan. Malah kebayang, bener nggak? Ya. Nah, jadi bahasa pikiran itu adalah bahasa gambar. Ya, apa yang kita pancarkan ya, kalau mau efektif LOP-nya, pastikan dia tergambar di dalam pikiran dengan jelas ya. Nah, apa yang sering dipikirkan akan sering mendekat. Ya, contoh misalnya nih, ibu-ibu nih
Atau Bapak Ibu ya teman-teman nih lagi nggak senang sama seseorang gitu kan, sama tetangga gitu. Aku nggak suka lah kalau ketemu dia gitu. Tapi jadi malah sering ketemu nggak? Pas keluar rumah, dia lagi gitu kan. Malah sering ketemu nggak? Ya. Lalu mungkin gini, eh misalnya nih, kayak bapak-bapak lagi pengen banget gitu kan sama mobil Innova gitu kan, Innova warna merah. Tiba-tiba di jalanan ketemu tuh, malah sering ketemu sama mobil yang kepengen tadi, yang dipikirin tadi. Nah, atau ibu-ibu lagi suka banget gitu sama jilbab warna biru misalnya. Tiba-tiba datang tuh ke sebuah pesta misalnya, kok banyak ya pakai jilbab biru gitu. Pernah nggak? Siapa yang tidak pernah mengalami itu? Coba, siapa yang tidak pernah mengalami? Nah, ini perlu disurvei soalnya ya, harus akurat ya. Siapa yang tidak pernah mengalami itu? Ya, lagi kepikiran apa, sering mikirin satu benda gitu, tiba-tiba aku malah sering ketemu benda itu gitu loh. Lagi pengen mobil warna merah, di jalanan itu mobil Innova lagi, itu Innova lagi gitu. Banyak ya yang pakai Innova di Padang gitu. Atau misalnya lagi pengen jilbab biru, lagi suka-sukanya warna biru gitu kan. Lalu tiba-tiba datang ke pesta, banyak yang pakai warna biru gitu. Siapa yang tidak pernah mengalami? Pasti semua pernah ngalamin, benar nggak? Iya, Bunda Yati pernah, Bu Ernita pernah, ya kan? Bunda Fitria pernah, ya. Semua pasti pernah ngalamin. Nah, artinya apa? Artinya itu bukan satu kebetulan gitu loh. Tapi ya ini betulan. Ya. Ini betulan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menggambarkan, pikiran kita menggambarkan sesuatu, maka itu artinya kita akan didekatkan dengan benda itu. Ya. Contoh lagi misalnya seseorang yang lagi jatuh cinta, gitu kan. Kalau lagi jatuh cinta itu kan kita ngelihatnya yang baik-baik aja, benar nggak? Iya kan? Nah, lagi jatuh cinta sama seseorang, itu pasti pikiran kita hanya terfokus melihat hal-hal yang baik-baik saja dari orang tersebut. Karena kita fokus dengan hal-hal yang baik-baik saja, maka orang ngomongin, kamu ngapain mau sama dia? Dia kan begini. Kita langsung bilang, enggak, dia kan baik gitu kan. Kita akan bilang, enggak, dia baik sampai, dia nggak bisa ngelihat ya kejelekan orang itu gitu kan. Karena fokusnya adalah melihat kebaikan seseorang, maka yang dia lihat hanyalah kebaikan demi kebaikan gitu loh. Sebaliknya, kalau kita tuh udah nggak suka sama seseorang, ya kan, udah nggak suka, benci banget sama seseorang gitu loh, maka yang kita lihat itu adalah kejelekan demi kejelekan orang itu gitu loh. Kita akan didekatkan terus dengan kejelekan dan kejelekannya gitu, benar nggak ya? Nah, maka hati-hatilah ya dengan apa yang kita pikirkan ya. Jadi itu bukan kebetulan, tapi itu betulan ilmunya. Ya, itu betulan. Nah, contoh misalnya nih, apa sih yang menjadi impian teman-teman semua? Ya, apa yang menjadi impian teman-teman semua? Coba di kolom chat. Nah, apa sih impian Bapak Ibu semua? Ya. Lalu, apa yang Anda pikirkan tentang impian tersebut? Ya, contoh tadi yang lunas amanah. Ini ada lagi siapa nih? Pengen punya rumah sendiri, amin ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang impian Anda tersebut? Contoh ya misalnya, yang tadi mau lunas amanah, ya. Gambar apa yang ada muncul di pikiran ketika misalnya teman-teman pengen lunas amanah? Ada lagi nih, anak-anak segera dapat pekerjaan yang halal, amin ya Allah, amin gitu. Ya, nah. Yang tadi yang pengen lunas amanah, yang pengen bayar gaji karyawan, uangnya belum cukup sampai hari ini. Oke, itu impiannya ya. Anak-anak segera dapat pekerjaan yang halal, pengen rumah punya sendiri, omset naik, bisa beli kontrakan yang ditempati, lunas amanah. Nah, ketika keinginan itu muncul, apa yang ada di dalam pikirannya? Ya. Contoh nih Bunda Reni nih, hari ini mau bayar gaji karyawan, ya kan, misalnya.
Nah, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kiranya uang, oke. Berapa jumlahnya? Bisa nggak membayangkan jumlah itu di dalam pikirannya? Gitu. Ya. Bisa nggak menggambarkan jumlah uang yang mau dibayarkan itu? 200 juta, oke. 200 juta, coba dipejamkan matanya, bisa nggak langsung kebayang tumpukan uang 200 juta itu ada berapa? Kalau uang 100.000 tuh ada berapa lembar? Kira-kira tingginya semana? Gitu, ya. Kira-kira tingginya semana? Lalu, rasanya gimana? Aroma-aroma uangnya gimana? Bisa nggak ngebayanginnya? Ya kan? Bisa nggak ngebayanginnya? Harus dibayangkan. Iya, karena kan kita udah tahu tadi. Ketika kita bisa menggambarkan, pikiran kita berhasil menggambarkan dengan jelas apa yang kita inginkan, maka kita akan didekatkan dengan benda itu. Gitu loh. Maka tadi saya tanya, pernah nggak lagi pengen nih mobil warna merah, tiba-tiba pas lagi di jalanan kok banyak banget tuh Innova yang lewat gitu loh. Itu bukan satu kebetulan, tapi itu adalah proses Allah mendekatkan kita dengan benda itu. Gitu. Itu prosesnya. Maka kalau ingin efektif LOP-nya, pastikan pikiran kita bisa menggambarkan dengan jelas. Kalau mau lunas amanah, jelas kapan waktunya, berapa amanahnya, kepada siapa amanahnya mau dibayar. Kalau contoh amanahnya 200 juta, udah pernah bisa membayangkan 200 juta itu uangnya seberapa banyak? Kalau uang 100.000 tuh berapa tumpukannya? Gitu loh. Nah, kok nggak muncul gambar uangnya ya? Nah, itu yang mau kita bahas ya. Malah bagus nih ada yang nggak muncul. Kalau semua udah muncul, ya saya langsung wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Berarti udah bisa semua, ya kan? Iya harus dibayangin Bun gitu. Kalau kita mau memakai jurus LOP ini memang harus dibayangkan. Karena kita tadi tahu rumusnya bahwa apa yang kita pikirkan, maka itu akan terpancar. Ya, udah tak coba nggak muncul-muncul, nggak apa-apa. Ya, ini yang mau kita bahas berikutnya ya. Yang mau rumah, pengen rumah sendiri. Rumahnya yang kayak gimana? Warna catnya apa? Udah pernah belum? Udah bisa dibayangin belum di pikiran? Gitu loh. Mau rumah yang seperti apa? Mau luas tanahnya berapa? Berapa kamar? Ada siapa aja di dalam rumah itu? Gimana rasanya? Furniturnya seperti apa sampai sedetail itu gitu loh. Itu jurus LOP. Kalau mau LOP-nya efektif. Nah, tapi kan ada persoalan, ya kan? Persoalannya, saya juga ngalamin, gitu. Makanya hari ini saya mau berbagi nih sama teman-teman semua. Persoalannya ada yang nggak berhasil menggambar. Ya, kayak tadi Bu Fitri ya. Aduh, kok nggak kegambar-gambar uangnya, gitu kan? Jadi coba. Padahal pikiran kita sendiri, gitu kan? Pikiran kita sendiri, tapi kok kita nggak bisa, gitu loh, membayangkannya. Bukan pikiran orang lain loh, pikiran kita sendiri. Nah, kenapa? Ketika tidak berhasil menggambar, kenapa? Apa sebenarnya yang tergambar di dalam pikiran kita? Apakah kegagalan? Atau begitu sulit? Ya, ya. Biarlah ya, yang begitu sulit itu hanya melupakan rehat ya, kata Ustadz Lukman kemarin ya. Kalau buat Allah begitu mudah, itu nanti kita akan sampai ke tahap itu ya. Sulit? Mustahil. Kalau ternyata ini yang ada di dalam pikiran kita, hati-hati. Apa yang sering dipikirkan akan terjadi. Hati-hati dengan apa yang ada di dunia kuantum. Ya, pikiran ini adalah dunia kuantum. Itu pintu masuk pertama dari dunia kuantum. Dan kita tahu tindakan berasal dari pikiran. Perkataan, apa yang terlihat kita lakukan setiap hari itu berasal dari pikiran.
Maka ketika yang tergambar adalah kegagalan, sulit, mustahil, ya kan? Otomatis tindakannya tidak akan mendekatkan kepada lunas amanah. Kalau contoh lunas amanahnya 200 juta. Ya. Lunas amanah 200 juta, ya kan? Tapi pikirannya nggak berhasil menggambarkan 200 juta. Yang digambarkan adalah begitu sulit, ya kan? Mustahil. Maka tindakan kita akan mengarahkan kita kepada kesulitan demi kesulitan. Maka kalau tadi yang dipikirkan adalah kegagalan, apa iya 200 juta kayaknya nggak mungkin deh, gitu ya. Maka itu akan membuat tindakan kita akan menemukan kegagalan demi kegagalan. Contoh, punya bisnis, gagal lagi. Buka lagi bisnis baru, ya kan? Ternyata gagal lagi. Kenapa? Karena yang digambarkan adalah kegagalannya. Yang digambarkan adalah kesulitannya. Maka pikiran akan menemukan apa yang akan kita gambarkan. Allah akan mendekatkan kita dengan apa yang kita pikirkan. Maka hati-hati dengan pikiran, karena pikiran ini itu Allah berikan itu, makanya ayat di Al-Quran itu seringkali, tidakkah manusia itu berpikir, tidakkah kamu berpikir, ya. Artinya itu kita disuruh hati-hati gitu loh, menggunakan pikiran itu yang benar, gitu, yang bijak. Oke, sampai di sini paham teman-teman semua? Apa yang terjadi? Apakah pengen punya rumah, tapi nggak bisa gambarin? Yang kebayang itu mungkin nggak bisa gambarin gitu loh. Yang kebayang justru malah, iya uangnya dari mana? Saya usaha cuma begini, gaji cuma segini, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Bisa sih kayaknya kalau KPR, ya udah pasti akan dapat secara KPR juga, gitu. Padahal pengen rumah cash, pengennya beli rumah cash, tapi pikirannya hanya berhasil menggambarkan KPR. Pengen rumah istilahnya yang luasnya ya tipe 75. Pikirannya hanya berhasil menggambarkan tipe 36. Maka yang didekatkan itu yang sesuai yang ada di dalam pikiran. Pengen rumah tuh udah kebayang tuh, nggak kebayang pengennya rumah yang tipe 75 gitu kan. Tapi di dalam pikirannya yang kebayang itu rumah tipe 36, 2 kamar. Ya rumah yang perumahan yang biasa gitu loh. Maka yang di pikiran ini akan dikabulkan Allah. Ini yang terpancar terus menjadi doa, ini yang dikabulkan. Lalu kita bilang, saya udah ngamalin mana rezeki, udah LOP. Nah kita pikir apa yang kita inginkan itu adalah LOP. Bukan. LOP itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang pikiran kita pancarkan. Pengen lunas hutang, apalagi yang hutangnya bermiliar-miliar gitu kan. Pengen lunas hutang, pengennya lunas hutang, tapi yang di dalam pikirannya sulit. Ya mohon maaf ya, saya nggak disiplin kata nggak apa-apa ya, karena ini untuk penegasan ya. Walaupun sebenarnya perasaan saya nggak enak. Ampun ya Allah, gitu ya. Nah, gitu. 2 miliar misalnya. Tapi pikirannya nggak berhasil menggambarkan situasi lunas itu. Yang namanya lunas misalnya amanahnya di bank gitu kan. Datang nganterin uang ke bank, lalu tanda tangan tanda tangan kwitansi gitu kan, sudah terima uang dari ini, lalu kita menerima sertifikat. Contoh misalnya kalau abonannya sertifikat rumah, itu pernah nggak ngebayangin itu proses situasi di mana saat kita lunas? Jangan-jangan yang sering kita pikirkan adalah kalau mau lunas harus kerja keras gitu kan, kumpulkan uangnya, saya harus kerja dari pagi, tambahkan kerja saya gitu. Ya memang itu yang akan Anda dapatkan. Lunas 2 miliar, berarti ini dengan kerja saya sekarang, gaji saya sekarang, berarti ini saya membutuhkan waktu 10 tahun misal. Itu terus yang digambarkan, maka itu yang dipancarkan. Maka itu adalah yang akan dikabulkan. Gitu. Sampai di sini paham nggak prinsip dari LOM? Jadi keinginan
dengan apa yang digambar. Jadi LOP itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi apa yang pikiran kita gambarkan. Dan dari mana berasal pikiran? Itu dari perasaan dan spiritual. Ya. Ingat, nasibnya tadi pengen lunas. Tapi kok udah jalanin bisnis gitu ya, bisnis A, B, C, D, E, kok masih nggak lunas-lunas. Hati-hati, cek aja di pikirannya. Ketika melakukan bisnis itu, apa yang ada di dalam pikirannya? Apakah pikirannya memang menggambarkan bahwa dia akan lunas? Atau pikirannya menggambarkan kerja keras yang tidak mudah, sehingga nanti ya mungkin aja akan gagal gitu loh. Maka tindakan ini maksudnya. Maka tindakannya akan mengarahkan dia, maka tindakan dia akan mendekatkan dia kepada kegagalan dia bayar amanah. Gitu. Paham nggak? Ya. Dan dari mana asalnya? Dari perasaan. Pikiran itu dari mana? Dari perasaan. Perasaan apa? Perasaan galau, gelisah, gundah, gulana, takut. Dan ini semua dari mana asalnya? Dari spiritual. Keyakinan terhadap Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi ini saya namakan sebagai zona perisai. Ya. Pikiran negatif, perasaan negatif, spiritual negatif, sehingga hasilnya akan membawa dia kepada kegagalan. Nih. Jadi kalau hari ini hidup kita penuh persoalan demi persoalan, hutang nggak lunas-lunas, piutang nggak terbayar, kesehatan nggak kunjung membaik, ya, anak-anak nggak nurut gitu, pokoknya semua yang tidak baik ya, ini asalnya dari sini, dari pikiran kita, dan pikiran muncul dari perasaan, dan perasaan itu hasil dari sendiri. Nah, ketika ini yang terjadi, berarti kita sedang berada di zona perisai. Pengennya sih sukses nih kan, pengennya sukses. Tapi jalurnya milihnya yang zona perisai. Akhirnya apa? Kerja makin keras. Kok nggak sukses-sukses ya? Saya udah belajar mana rezeki gitu kan, bertahun-tahun. Mana kok nggak lunas-lunas? Iya, cek dulu jalurnya bener nggak? Udah berhasil belum buka perisai di zona ini? Tindakannya udah istighfar 1000 kali. Tapi di pikirannya belum diistighfari. Perasaannya belum diistighfari. Spiritualnya belum diistighfari. Belum dibuka zona perisainya. Belum dibuka nih perisai di sini. Maka istighfarnya, ya mohon maaf gitu loh, nggak ada energi gitu. Udah istighfar hati nggak tenang, udah istighfar tapi masih sering mikirin hal-hal yang buruk-buruk, udah istighfar tapi masih nggak yakin sama janji Allah, karena istighfarnya hanya sebatas tindakan, tidak ada energi gitu. Saya udah sholat taubat, saya udah ini, saya udah itu, tapi kok nggak lunas-lunas. Bahkan bayar hutang dengan hutang lagi. Ya kan? Tindakannya akan begitu lagi, akan membentuk perisai-perisai baru lagi. Jadilah kebiasaan, jadilah karakter, jadilah nggak lunas-lunas. Perkataannya masih nggak baik-baik. Ngomong sulit lah, ngomong susah lah. Ya udah, jadilah. Kebiasaan dia itu akan mengarahkan dia ke kehidupan yang lebih susah. Karakternya emang jadi orang yang susah. Bawaannya kalau ketemu orang tuh pengen curhat, pengen ngeluh gitu. Ya udah, nasibnya udah pasti. Udah pasti tidak bahagia, udah pasti. Semua berasal dari sini. Ya. Nah, lalu ini ada zona sukses. Nah, ini yang saya sebut sebagai zona keajaiban. Ketika perisai di sini sudah terbuka, ya, dari negatif spiritual, negatif feeling, negatif thinking, ya, perasaan negatif, pikiran negatif, ini di sini diberesin nih, maka dunia kuantumnya akan berpindah. Ini akan menjadi zona keajaiban.
Nah, kalau udah zona keajaiban, istighfar sekali aja, ketika kepikiran apa Allah langsung kasih. Nah, pengen nggak yang kayak gitu? Pengen banget ya. Ini ada rasa jadinya. Ibadah tuh ada rasa. Ketika satu sholat tobat, satu keajaiban masuk. Gitu. Di sini. Kapan itu terjadi? Ya ketika ininya beres. Ya. Buka zona perisai di sini, maka akan masuk kepada zona keajaiban. Tindakannya masih sering marah-marah. Kenapa? Karena ada pikiran, contoh misalnya nih, dengar anak teriak-teriak masih bawaannya marah gitu. Karena pikirannya udah pikiran negatif. Kenapa kok bisa begitu ya? Kalau anak teriak-teriak itu memekakkan ya. Dia nggak bahagia. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini digali lagi. Berarti dia punya yang namanya, itu nanti kita ke jurus RFF. Ada yang namanya anchor atau jangkar atau luka batin yang dia bawa dari kecil sampai hari ini. Sehingga pikirannya, perasaannya itu akan menjadi respon otomatis ketika dia bertemu dengan situasi yang waktu kecil membuat dia tidak bahagia, pas sudah dewasa ketemu lagi. Gitu. Bisa jadi kenapa orang berpikiran tidak mudah. Kayak tadi ya Bunda ya, nggak mudah kepikiran uangnya. Kenapa? Karena pikirannya nggak bisa gitu loh. Karena pikirannya sebenarnya sudah memikirkan kegagalan. Nah, ketika pikirannya memikirkan kegagalan, maka dia tindakannya akan menemukan kegagalan berikutnya. Ya kan? Dilakukan terus, jadilah kebiasaan, jadi karakter. Ya udah gagal terus, gagal lagi. Makanya ada orang yang udah coba bisnis A, B, C, D, E gitu kan. Gagal lagi. Berasal dari sini. Nah, itu kenapa dia terbiasa berpikiran ini? Jadi respon otomatis gitu. Ketika ada nawarin bisnis, pikirannya udahlah gagal tuh. Udah kerja keras, saya nggak bisa gitu. Karena perasaannya memang udah nggak happy. Kenapa? Mungkin dulu sewaktu dia ingin mencoba melakukan sesuatu diketawain sama teman-teman. Gitu. Mungkin dulu waktu dia ngomong di depan kelas, cita-cita saya mau jadi astronot. Gitu. Ketawain sama teman-temannya. Sehingga ketika pikiran dia memikirkan sesuatu yang besar, perasaan gak seneng tadi diketawain itu muncul. Maka pikirannya gak berhasil menggambarkan cita-citanya. Dia berhasil hanya menggambarkan kegagalan demi kegagalan. Orang bilang mana mungkin kamu bisa. Waktu kecil tuh. Ya kan? Apalagi orang tuanya. Wah, itu berkesan banget kalau udah orang tua yang bilang. Walaupun hanya sekedar, kamu hidungnya pesek, kamu anak mama ketemu di rumah sakit gitu ya. Hati-hati. Sekedar ngomong gitu yang kita pikir bercanda, ternyata itu membekas di perasaan. Membuat perasaannya berada di zona perisai. Tidak bahagia. Maka pikirannya ketika dia misalnya mau tampil gitu ya, dia udah kepikiran, gue mah anak pungut, nggak layak lah mendapatkan itu. Gitu. Sedalam itu. Ya. Maka hati-hati ya. Tetapi gimana kalau udah terlanjur, bisa dibenerin enggak? Insya Allah bisa gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau mau sukses ya pastikan ininya berada di zona keajaiban. Setiap realita selalu berasal dari dua sisi kuantum. Maka sisi mana yang akan kita pilih untuk menjadi nasib Anda? Yang tadi ya. Setiap realita nih nasib itu berasal dari dua sisi kuantum. Zona perisai atau zona keajaiban. Kita mau pilih yang mana? Yang mau kita install di dunia kuantum. Nah, kalau mau LOP yang kita inginkan terwujud, keluar dong dari zona perisai. Ya, dari yang negatif-negatif dan masuk ke dalam zona keajaiban. Nah, gimana caranya ya? Ini memang nggak bisa dibahas dalam satu waktu ya.
Jadi itu kan kayak respon otomatis. Jadi kalau kita mau nih keluar dari zona perisai, ya, saya namakan sebagai zona perisai ini itu kayak apa ya? Kayak misalnya kita ini ada ampas kopi, kita ini ada gelas ya, kita ini kayak gelas, ya kan? Gelas, saya stop share, ya. Kita itu kayak gelas putih, ya kan? Kita mau isi air tuh, mau isi air. Harapannya airnya itu air putih gitu kan, air putih, ya kan? Air putih dituang ke dalam gelas, ya kan? Nah, kita kan pengennya pasti itu tadi kita air putih itu ibaratnya impian kita, gitu kan? Kita tuangkan tuh, kita afirmasi setiap hari, saya pasti bisa, gitu ya, saya pasti bisa lunas 200 juta, gitu kan? Nah, tapi kita nggak sadar ternyata di dalam gelas kita itu ada ampas kopi. Ampas kopinya yang udah mengerak, udah bertahun-tahun, udah berpuluh tahun mungkin ada di dalam situ, gitu. Kira-kira airnya tetap bersih atau nggak bersih? Pasti nggak bersih, benar nggak? Iya kan? Ampas kopinya banyak banget. Nah itulah kenapa tadi pikiran kita pengennya lunas, tapi pikiran nggak berhasil masuk ke pikiran itu, nggak berhasil menggambarkan. Kenapa? Karena ada ampas kopi yang dibawa dari lalu, yang kadang kita juga nggak sadar. Kenapa kok hari ini teman-teman nggak bisa membayangkan keberhasilan itu? Karena ada ampas kopi, kan pikiran-pikiran kita sendiri. Kenapa kita nggak bisa membayangkan? Nah, dulu saya juga gitu, ya. Pengen sesuatu gitu kan. Pikiran tuh, contoh ada target apa gitu kan. Ada target apa, pikiran tuh langsung membayangkan, untuk capai target ini berarti saya harus kerja keras gitu. Saya harus jatuh bangun gitu kan. Ya kurang lebih begitu, Ibu Fatma Rianti, ya kurang lebih gitu. Nah jadi yang saya pikirkan itu gitu loh. Akhirnya memang setiap saya ketika ada target-target tertentu, saya emang berdarah-darah gitu loh. Berdarah-darah lahir batin ngejarnya. Karena apa? Karena respon otomatis saya, dunia kuantum saya menginstal itu bahwa kalau pengen sesuatu kerja keras, kerja cerdas, berkorban ya. Berkorban uang, harta uang sama ya. Waktu, tenaga, bahkan keluarga. Padahal sebenarnya ada loh cara yang menyenangkan, membahagiakan. Ya, nggak perlu kerja keras kayak gitu. Tetap bisa Allah kasih. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bongkar itu. Saya ketemu ampas kopinya ini ternyata gitu loh. Ini ternyata. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya itu ya itu digali lagi. Ternyata itu berasal dari pengalaman saya dari waktu kecil ya, proses-proses perjalanan. Nah, itu yang mesti dibongkar satu persatu. Nah, untuk membongkar itulah yang kita perlu latih setiap hari. Ya, itu yang perlu kita latih setiap hari. Nah, tadi seperti Bunda dari Jambi ya, Bunda Fatma bilang, jadi yang memunculkan itu Allah ya. Iya, seizin Allah kita bisa menggambarkan itu. Lalu kenapa pikiran kita sendiri tidak bisa menggambarkan? Karena ada perisai di zona perasaan dan zona spiritual. Ya, nih. Perasaannya tuh masih perasaan nggak tenang, nggak bahagia, galau, gundah, gelisah. Ketika memikirkan lunas, hatinya nggak tenang. Karena sebenarnya di zona spiritual yakin dengan kuasa Allah, bahwa Allah lah yang akan melunaskan gitu. Nah, jadi iya nggak apa-apa Bunda Susi, nanti bisa disimak di Facebook. Nah, jadi teman-teman semua, kenapa hari ini harapan-harapan kita ada yang mudah didapatkan, ada yang tidak mudah. Yang mudah didapatkan itu coba dicek deh. Karena kita memang menggambarkannya di dalam pikiran. Artinya untuk hal itu tidak ada perisai di perasaan dan spiritual. Udah yakin aja bakal bisa capai. Contoh misalnya nih,
Ada nggak yang takut besok nggak kebagian oksigen? Nggak ada kan? Ada nggak yang saya besok harus bangun jam 2 supaya bisa mengumpulkan oksigen yang banyak karena saya keluarga ada 5 orang gitu kan. Ada 6 orang berarti butuh oksigennya banyak karena rebutan nih sama banyak orang. Nggak ada kan? Karena apa? Itu udah pasti dikasih Allah, udah pasti tercapai setiap hari. Coba Bapak Ibu bayangkan kita lagi bernafas lega. Mudah aja gitu loh. Ya kan? Gitu. Karena pikirannya ya nggak ada kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Perasaannya tenang-tenang aja. Kan yakin Allah pasti kasih. Maka jadilah hidupnya tiap hari menghirup oksigen dengan tenang. Dengan happy. Gitu. Ya. Nah nih satu lagi nih. Banyak orang, dulu saya juga termasuk ya, nabung untuk nanti biar nanti pas sudah tua kalau ada apa-apa kita dirawat, kita nggak sehat, kita punya uangnya gitu ya. Perhatikan orang-orang yang memiliki prinsip itu, lihat di hari tuanya beneran sakit atau tidak. Kebanyakan pada sakit karena udah diinstal dari awal gitu loh. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah bahwa di zona spiritualnya adalah bahwa dia meyakini bahwa udah tua pasti sakit. Gitu. Ya kan? Dan uang bisa menyelamatkannya. Ya. Sehingga perasaannya itu yakin banget dengan tindakannya mungkin terlihat dia menabung setiap bulan. Atau ikut asuransi. Itu bukan persoalan, mohon maaf, bukan persoalan, saya tidak membahas soal asuransinya, tapi perilakunya apa namanya nih, sikap hati orang yang berasuransi gitu loh, ya kan? Bahwa dia yakin banget kalau dia bakal sakit, udah deh, dia asuransi A, B, C ikut gitu, karena pikirannya udah menggambarkan nanti kalau dia udah tua ada dana nih, dia udah tua sakit, ada dana untuk cover, dan perasaannya happy banget tuh bayar asuransi itu tiap bulan. Karena secara spiritual dia meyakini bahwa Allah akan dia sakit di usia. Lihat nasib, perhatikan di masa tua itu. Ini yang diinstal di dunia kuantumnya seperti itu. Nah ini harus dibongkar satu persatu, Bapak Ibu semua. Nah, dan ini butuh latihan. Nah, dan itu kalau untuk mau melatihnya itu butuh satu kelas khusus. Ya, kita bahas khusus lagi tuh. Gimana caranya membongkar ampas kopi ya, sehingga kita bisa memasukkan air putih yang bening dan bersih gitu. Nah, paling tidak hari ini ya teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara yang efektif untuk mewujudkan LOP itu adalah kita menggambarkan ya. Jadi LOP itu adalah apa yang digambarkan oleh pikiran kita, bukan apa yang kita inginkan ya. Apa yang kita inginkan sama apa yang digambarkan itu berbeda. Bisa berbeda kalau dia tidak selaras antara pikiran, perasaan dan spiritual. Makanya yang tindakan pun pasti akan mengarahkan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah, dan ini contoh lagi ya, misalnya gini, banyak orang bilang makanya jangan terlalu benci dengan sesuatu nanti jadi belas cinta gitu kan. Contoh misalnya nih, saya nggak mau punya suami orang Minang gitu kan. Saya nggak mau punya suami orang Minang. Sama kayak saya dulu tuh diingetin sama orang-orang jangan sampai gitu. Kamu waktu saya kuliah ke Lampung itu kan semua ngingetin tuh. Aduh maaf ya Bapak Ibu yang di Lampung. Tapi nggak apa-apa, sekarang malah jadi teman tidur. Jadi diingetin jangan sampai ya gitu kan. Nanti kamu tuh hati-hati sama orang Lampung. Orang Lampung itu keras-keras gitu kan. Terutama tuh orang Abung sama orang apa satu lagi deh. Orang Lampung yang keras itu orang Abung sama orang mana gitu ya. Dapat jodohnya malah orang Lampung yang orang itu. Yang dibilang keras. Nah, maksudnya apa? Pengennya nggak sama orang Lampung.
Tapi pikirannya membayangkan Lampung, Lampung, Lampung gitu kan. Makanya didekatkan Allah ya Lampungnya gitu. Untung saya nggak ngebayangin kerasnya. Coba kalau saya ngebayangin dulu sifat kerasnya orang Lampung. Komplit kan dapatnya kan. Dapat Lampung keras semua gitu kan. Hati-hati makanya. Makanya kalau kayak ibu-ibu ya, besok kita online, Bun. Ya. Jadi kalau kayak ibu-ibu nih, kalau seorang wanita nih, dia pernah ngelihat tuh, ibu-ibu cek deh suaminya. Ada nggak sifat suami yang tidak kita suka mirip dengan sifat yang tidak kita suka dari ayah kita? Kalau ada, itu sebenarnya instalan kita dari kecil. Jadi misalnya kita ngelihat nih sifat ayah kita yang kita nggak suka, misalnya suka marah dengan nada tinggi gitu kan. Nah itu kan berkesan sekali di hati kita gitu kan. Nah akhirnya kita nggak senang dengan sikap itu. Dan pikiran kita menggambarkan pengennya saya nggak mau punya suami kayak gitu kan. Tapi kan pikiran kita menggambarkan sikap kerasnya. Setiap kita bilang saya nggak mau punya suami yang kasar kayak ayah gitu loh. Pikiran kita kan menggambarkan kasarnya, benar nggak? Kayak tadi saya bilang jangan bayangkan gajah, yang kebayang malah gajahnya, benar nggak? Saya nggak mau punya suami kasar kayak ayah, tapi yang kebayang adalah sifat kasar ayah, benar nggak? Benar ya? Nah itu menjadi doa, dipancarkan terus. Allah dekatkan dengan orang yang kasar seperti ayah. Nah itu gitu loh, kita nggak sadar, lalu kita bilang padahal aku tuh nggak pengen loh punya suami kayak gitu, tapi pikiran kita menggambarkan itu terus. Ya Allah dekatkan gitu loh dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Terus yang udah terlanjur sekarang gimana? Besok obatnya. Besok kita bahas gimana caranya ya. Jadi buka perisainya, gimana cara buka perisainya di zona kuantum. Nah, baru kita masuk ke zona keajaiban gitu. Jadi hati-hati anak kecil, anak-anak kita, makanya harus hati-hati ya agar sifat-sifat kita, sikap kita yang tidak membuat anak bahagia itu tidak tertanam di dunia kuantumnya. Karena kalau tertanam di perasaannya bikin dia nggak bahagia, di pikirannya jadi kebayang-bayang terus gitu kan kejadian itu, maka dia akan dipertemukan. Kita kan nggak mau ya punya anak gadis yang nanti bersuamikan suami yang kasar gitu kan. Pasti nggak mau, orang tua manapun pasti nggak mau anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang kasar. Tapi kalau ayahnya selalu memperlihatkan tindakan yang kekasaran di hadapan anak, maka itu akan terekam menjadi 2 juta informasi yang masuk kepada anak dan menjadi pikiran yang tertekan. Dan akhirnya dia didekatkan dengan laki-laki yang kasar. Lalu itu akan menjadi yang namanya, nggak ada sih, bukan bahasa Al-Quran, itu dosa jariah. Ibu-ibu nih, ibu-ibu senang kalau misalnya kalau lagi anak lagi nggak pegang uang nih ya kan, tiba-tiba anak minta rengek-rengek beli mainan gitu kan. Apa yang ibu-ibu biasa lakukan? Lama-lama nggak sabar juga. Nak cubit bener nggak anak? Apalagi kalau ke depan orang banyak gitu kan, mukanya sih senyum, ya kan? Tapi kunci 9-nya jalanin gitu. Ini nggak ngerti amat gitu kan. Pertama sih baik, udah ya nak, nanti ya sabar, mama beli. Mama gitu kan. Gitu kan. Lama-lama udah ya diem ya gitu. Hati-hati loh, kalau itu udah pasti membuat anak nggak bahagia. Itu tersemat di dalam hatinya, jadi perisai di zona perasaannya. Kalau dia tidak rilis ya, dia bawa itu sampai dewasa, akhirnya menjadi respon otomatis. Ketika dia punya anak rengek-rengek kayak gitu, otomatis dia akan meniru. Karena pikiran dia tergambar. Saya nanti ya, banyak nggak orang-orang, saya nanti nggak akan jadi ibu kayak ibu saya. Saya kalau punya anak tuh bakal begini. Nggak kayak ibu saya tuh cerewet begini. Ternyata pas sudah punya anak dia cerewet beneran kayak ibunya. Banyak nggak?
Iya, karena digambarkan cerewet kayak ibunya, cerewet didengar, jadilah dia cerewet kayak ibunya, akhirnya jadi dosa jariah, terwariskan tuh tindakan-tindakan yang tidak baik kepada anak cucunya. Maka berhenti di kita ya Bapak Ibu semua. Jika kita mengalami itu udah jangan diwariskan lagi. Instalah zona keajaiban, yaitu di perasaan kita hanya ada kebahagiaan dan ketenangan. Di pikiran kita hanya ada husnuzon kepada Allah. Dan pada akhirnya di spiritual kita hanya meyakini bahwa semua terjadi sudah seizin Allah. Jadi udah gak ada kecewa lagi. Gitu. Maka hakul yakin tuh pikirannya udah mudah tergambar. Kalau dalam spiritualnya udah hakul yakin Allah yang kasih, Allah yang mudahkan, Allah yang kuasa, hatinya udah tenang. Mudah dong untuk menggambarkan uang 200 juta. Tapi kalau di zona spiritualnya nggak yakin bahwa Allah yang kuasa, yang dia yakin adalah dia yang kuasa, ikhtiarnya yang akan menghasilkan, maka hatinya pasti nggak tenang. Hati pasti tergesa-gesa. Pikiran akan memikirkan tuh kerja kerasnya, kegagalannya, kesulitannya gitu. Maka nasibnya juga akan tindakan dan tindakannya akan membawanya kepada apa yang akan kita lakukan. Sumbernya itu. Maka hari ini kalau kehidupan kita nggak bahagia, kehidupan kita nggak tenang, cek di dunia kuantum kita, cek di zona spiritual kita. Siapakah yang berkuasa? Allahkah atau makhlukkah? Allahkah atau kerja kita atau ikhtiar kita kah? Itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semua ya, cara efektif mewujudkan LOP adalah bagaimana kita bisa menggambarkan dengan jelas apa yang menjadi impian kita. Ya. Tapi itu nggak bisa dipaksakan. Aduh, saya dengan berusaha keras gitu kan. Membayangkan uang 200 juta. Dipaksain gitu kan. Sampai nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa. Karena memang ada ampas kopi. Ampas kopinya itu harus dibuang. Itu instalan yang lebih kuat. Udah duluan masuk. Gitu. Tiba-tiba kita mau nginstal 200 juta. Nggak mudah memang. Ya. Nah itu mesti dibersihkan. Oke Bapak Ibu semua, itu ya materi kita hari ini, kajian kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau Bapak Ibu, saya rencananya mau bikin berseri ya. Jadi ini dulu, kenapa di awal kemarin itu menjadi ajaib ya dengan pertolongan Allah. Ya pahami dulu pertolongan Allah itu apa. Bahwa setiap helaan nafas kita itu pertolongan Allah. Bahwa setiap benda yang kita bisa lihat itu pertolongan Allah. Bahwa setiap detak jantung kita itu pertolongan Allah. Apalagi hal-hal yang kita pengen, lunas amanah, rumah sendiri, mobil baru. Itu udah pasti pertolongan Allah, yang dalam diri kita aja pertolongan Allah. Apalagi yang datangnya di luar gitu loh. Yakini dulu itu bahwa semua pertolongan Allah. Lalu masuk ke seri yang ini. Pekan depan baru kita masuk ke menyusun doa dengan disiplin kata, dan hari Minggunya kelas lunas amanah. Nah itu berurutan. Kalau Bapak Ibu bisa ngikutin semua, Masya Allah, Insya Allah ya, Insya Allah. Karena banyak juga yang sharing sama saya, Bun mau lunas amanah, saya udah lakukan ini, lakukan itu. Nggak, lunas amanah yang butuh pertolongan Allah tuh nggak gitu loh. Ada step-stepnya, pahami dulu bahwa ini pertolongan Allah. Lalu lakukan apa-apa yang memang membuat kita pantas Allah tolong gitu loh. Ya jadi nggak serta-merta, ada prosesnya. Kalau ingin beli rumah tapi yang punya rumah belum mau jual gimana? Nah itu balik lagi kan kuasa Allah ya. Balik lagi itu kuasa Allah gitu loh. Nah maka kita akan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Persoalannya sekarang, nah ini mesti digali lagi. Persoalannya adalah mau rumah itu atau mau rumah yang seperti itu gitu loh. Kalau mau rumah yang seperti itu artinya ada rumah lain yang bisa jadi Allah kabulkan untuk dibeli. Tapi kalau pokoknya maunya rumah itu gitu ya. Nah itu nanti kita cek lagi tuh.
hatinya gimana gitu loh. Berserah kepada Allahnya udah seperti apa gitu. Jadi kalau persoalan ya tetap aja ya, kalau Allah sudah berkehendak ya pasti nggak ada yang nggak mudah, teramat mudah bagi Allah kan, kata Ustadz Luqman Hakim kan, terlalu mudah bagi Allah gitu. Maka itu yang mau kita telusuri terlebih dahulu gitu. Jadi nggak gimana kalau menurut Allah ya buat kita pasti gitu. Jadi udah nggak ada galau. Berarti apa, impian kita harus selalu kita pikirkan, iya gitu kurang lebih gitu loh. Tapi ada juga nih nanti ada keselarasan antara pikiran dan perasaan. Ada orang udah pikirin terus lunas tapi hatinya tuh kayak galau, buru-buru, gelisah gitu ya. Itu juga nggak ajaib nantinya gitu. Karena ketika kita memikirkan apa yang kita impikan, contoh misalnya impiannya lunas 200 juta, hatinya udah tenang dan bahagia. Nah itu selaras dia. Lalu tindakannya akan mendekatkan kita kepada impian kita itu. Gitu. Harus dipikirkan dengan keadaan memang hati yang tenang, hati yang bahagia gitu ya. Beka? Ya Bun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini Beka, saya keajaiban ini rasanya setiap hari udah datang kepada saya. Datang dari kemana-mana walaupun sedikit-sedikit gitu. Cuman untuk bayar lunas amanah ini kan banyak. Jadi haruskah setiap hari kita membersihkan ampas yang Ibu katakan tadi supaya terwujud gitu? Iya harus Bu ya. Nggak harus Ibu, kalau mau cepet ajaibnya ya tiap hari berarti kan. Tapi kalau mau ajaibnya nggak cepet-cepet gitu, mau nyantai-nyantai aja, nggak tiap hari juga nggak apa-apa. Tergantung Ibu maunya gimana gitu. Kalau maunya kalau kayak Panas kan pengennya ajaibnya cepet, makanya beliau bisa satu hari itu bisa sholat tobat sampai 57 kali gitu kan. Tergantung Bu, jadi harus atau tidak harus tuh balik lagi ke kita maunya gimana. Kalau maunya pertolongan Allah itu datangnya cepet ya udah deh, habis-habisan deh lakukan, buka perisainya gitu. Berarti memang kita harus lakukan tiap hari. Jadi besok itu adalah latihan supaya nanti teman-teman semua bisa lakukan setiap hari gitu. Jadi udah kayak respon otomatis. Jadi udah taubaholic itu ada rasa otomatis gitu, ada kayaknya hati nggak tenang, kenapa nih, ada perisai, udah sholat tobat, ada rasa gitu loh dalam sholat tobatnya. Nah itu begitu satu perisai terbuka, satu keajaiban datang, itu udah hukumnya begitu. Allah kok yang janjikan ketika ketika minta ampun sama Allah, ketika Allah ampuni maka Allah akan memperbanyak harta-harta, itu jelas banget gitu. Nah itu nanti kita akan bahas kalau lunas amanah itu nanti di pekan depan. Ada langkahnya ya, ada langkahnya. Kasih Beka. Ya sama-sama. Ya. Jadi gini, kan tadi semua benda itu adalah energi, gitu ya. Sebuah benda energi. Nah sejatinya ketika kita mengeluarkan uang, contoh misalnya nih. Uang yang ada di dompet misalnya ada 300.000 gitu ya, ada 300.000. Terus 300.000-nya kita sedekahkan. Uang di dompetnya habis nggak? Habis kan? Tapi sebenarnya uangnya nggak habis. Karena kan uang itu energi, dia berubah. Uangnya kan berasal itu dari energi kan? Tadi kan ingat ya kalau di bagian yang di awal. Uang itu kan terdiri dari partikel atom gitu kan, molekul, atom apa segala macam sampai dia menjadi energi dan super energi. Nah uang itu kan energi, jadi ketika sebenarnya uangnya nggak habis, uangnya sudah berubah menjadi kebahagiaan orang lain, menjadi amal soleh untuk kita, menjadi pahala buat kita gitu loh. Nah ini juga salah satu kunci untuk melunas amanah nih nanti ya, saya udah bocorin ya, melunas amanah. Jadi kalau kita melunas amanah, kalau kita merasa habis, maka nggak akan lunas-lunas energinya tuh. Kalau energi habis, uang habis. Contoh belanja ke pasar, iya nih bawa uang 300.000 langsung habis. Padahal uangnya nggak habis, uangnya berubah jadi bentuk sayuran, jadi bentuk ikan, ya kan? Ikannya berubah jadi energi kita makan, jadi energi kita untuk beribadah, untuk beramal soleh gitu.
Nah, jadi cara pandangnya ini loh. Kalau kita bilang, oh ikan uangnya udah habis, ya udah habis. Padahal kan ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada cabai, ada beras yang kita bawa pulang gitu loh. Nah, itu nanti melatih syukur ya. Karena kita nggak mungkin bisa lunas kalau nggak ada rasa syukur, nggak ada rasa apalah namanya itu, rasa berlimpahnya gitu. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya, atas kehadirannya ya. Insya Allah bisa bermanfaat ilmunya, dan jika ada hikmah-hikmah ya yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini, tentu pastinya itu adalah dari Allah, dan jika ada yang tidak tepat mungkin yang dari saya sampaikan ya, mohon disampaikan lagi kepada saya ya, mohon berikan saya masukan dan saya siap belajar. Dan kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.